apapun, engkau lakukan dengan sepenuh hati. Engkau lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka dengar baik, Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur. Tuhan melihat apa yang engkau dan saya sedang lakukan. Ketika engkau melakukan dengan sepenuh hati, karena engkau cinta Tuhan, karena engkau ingin menyenangkan hati Tuhan, karena engkau ingin mempermuliakan Tuhan, maka dengar baik, akan datang waktunya, saatnya akan tiba, Tuhan akan mempromosi engkau dan saya. Bilang amin ya. Alkitab berkata dalam Mazmur 75, bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari tempat lain, tapi peninggian itu datang dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengangkat seseorang, tidak ada yang bisa merendahkannya ya. Itu Tuhan luar biasa. Haleluya. Praise God, terpujilah Tuhan. Kita lihat bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam tanggung jawab untuk melakukan perintah Tuhan. Amin, saudaraku ya. Ya, perintah Tuhan sebagai bukti. Sebagai bukti apa, saudaraku? Orang melakukan perintah Tuhan sebagai bukti bahwa dia itu cinta dan mengasihi kepada Tuhan dengan sepenuh hati di dalam hidupnya. Kalau orang bilang, aku cinta Tuhan, apa buktinya? Buktinya adalah dia benar-benar melakukan perintah Tuhan. Perintah yang mana, saudaraku? Salah satu ketika engkau mulai bersyukur kepada Tuhan, meskipun engkau di tengah-tengah persoalan pergumulan, engkau bersyukur di tengah-tengah situasi yang tidak baik, tidak menyenangkan, tidak mengenakan, rasanya itu membuat hatimu sakit, hatimu terluka, hatimu kecewa, tapi engkau bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu engkau sudah melakukan perintah Tuhan. Katakan amin. Dan orang yang demikian, Alkitab berkata dalam kitab Mazmur, ya, kitab Mazmur berkata, orang yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku, dan siapa yang jujur jalannya, keselamatan daripadaku akan kuperlihatkan kepadanya. Saudara-saudara, ucapan syukur itu walaupun kecil, walaupun sepele, tapi itu mendatangkan kekuatan kuasa yang luar biasa. Amin. Pada waktu engkau sakit, apa yang kau lakukan? Ucap syukur, Tuhan terima kasih buat penyakit yang aku alami, tapi aku percaya kuasa Tuhan sanggup mengubahkan yang menjadi kelemahan dan sakit penyakit, diubahkan menjadi kesembuhan. Katakan amin. Waktu engkau mengucap syukur, kuasa Tuhan semakin dimultiplikasi, dilipat gandakan dalam hidupmu. Saudaraku, dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam karir, ketika engkau rasanya hanya punya sedikit saja, saudaraku, seperti murid-murid Yesus pada waktu itu, mereka hanya bisa mengumpulkan 2 roti dan 2 ekor ikan dan 5 roti, saudaraku. Dan Yesus angkat, dia ucap syukur di hadapan Allah, saudaraku. Alkitab berkata, semua mereka makan sampai kenyang dan masih ada sisanya, ya. Yang makan itu baru bapak-bapak aja, yang kaum pria, saudaraku, 5.000 orang. Nah, kalau bagaimana satu bapak dia bawa istrinya, saudaraku, jadi 5.000 kali 2 sudah berapa? 10.000. Lalu bagaimana kalau dia nggak tega anaknya itu ditinggal sendirian di rumah, dia bawa anaknya, saudaraku. Anaknya misalnya 5, tapi dia bawa 1 saja, kita ambil ya, hitungan kasar 1 saja. Jadi 5.000 kali 3 sudah berapa? 15.000. Bayangkan mereka makan semua, nggak ada pabrik roti di situ, nggak ada pabrik air mineral, tapi mereka makan sampai kenyang. Malah ada sisanya, berapa bakul, saudaraku? 12 bakul. Nah, itulah kuasa dahsyatnya ucapan syukur. Nah, karena itu Bapak Ibu, dalam hidup ini jangan suka menggerutu, ya. Orang yang suka menggerutu, bersungut-sungut, tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan. Nah, karena itu lakukan apapun dengan hati yang bersyukur. Meskipun belum ada pertolongan, belum ada jawaban, doa-doamu belum dijawab, tetap bersyukur bahwa Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk menerima sesuatu yang besar. Katakan amin. Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Meskipun secara akal manusia engkau melihat, engkau mendengar, engkau merasakan bahwa ini kau sudah terlambat. Kenapa Yesus belum tolong saya? Tapi Tuhan punya jadwal, Tuhan punya waktu yang terbaik. Tuhan katakan, jalanmu bukan jalanku, waktu bukan waktumu, tapi rancanganku indah bagimu. Amin. Dia merancangkan bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Siapa percaya hari depannya penuh harapan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Karena itu Bapak Ibu, apapun yang terjadi, jangan takut, jangan khawatir, jangan susah. Yang penting engkau mengerti aja. Tuhan menciptakan engkau untuk melakukan kehendak-Nya, dan engkau lakukan dengan segenap hati.
maka itu engkau sedang melakukan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Maka engkau layak dipercayakan Tuhan melakukan hal-hal yang besar. Yesus katakan, Bapak Ibu sekalian, dalam Yohanes 14 ayat 12, sekiranya kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang aku lakukan. Sebab aku pergi kepada Bapa. Waktu Yesus pergi kepada Bapa, dia tidak tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia kirim Roh Kudus, Parakletos, sebagai roh penghibur waktu engkau susah dan sedih, sebagai roh penolong waktu engkau membutuhkan pertolongannya, sebagai roh kebenaran yang menuntun engkau ke jalan yang benar. Mungkin selama ini engkau jalan yang nggak benar, engkau akan menyimpang, engkau belok ke kiri, belok ke kanan, tapi Tuhan mau tuntun engkau ke jalan yang benar. Maka ketika engkau berada di jalan yang benar, maka saya percaya jalan itu adalah jalan keselamatan, jalan itu adalah jalan kemenangan, jalan itu adalah jalan kehidupan, dan pastikan di jalan itu tidak ada jalan buntu. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah bukakan jalan, tidak ada satupun yang bisa menutup jalanmu. Tapi kalau Tuhan sudah tutup jalan, engkau berusaha dengan sekuat tenaga, tidak akan pernah bisa. Karena itu Bapak Ibu ya, kalau engkau bisa mengerti isi hati Tuhan, engkau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, engkau lakukan dengan segenap hati, lakukan dengan penuh tanggung jawab, maka engkau akan lihat kesukaranmu, kesulitanmu akan berubah menjadi sesuatu yang sangat mudah, sangat gampang sekali. Hal yang mustahil Tuhan ubah menjadi tidak ada yang mustahil bagimu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau dan saya percaya tidak ada yang mustahil. Katakan amin ya. Dan karena itu Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Berapa banyak saudara yang mau ditolong Tuhan malam hari ini? Bilang, Tuhan, saya butuh pertolonganmu. Katakan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Terus apa lagi? Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Mari pandang Yesus, lihat ya. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu, Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna akan melenyapkan ketakutan. Tahukah saudara, kenapa orang banyak hidup dalam ketakutan? Karena mereka lupa bahwa ada kasih Tuhan yang sudah dinyatakan kepada mereka. Dan mereka tidak tinggal di dalam kasih-Nya. Orang yang tinggal di luar kasih-Nya Tuhan, ketakutan akan datang, menghantui dirinya, dan dia merasa dirinya tertekan, merasa dirinya stres, merasa dirinya depresi, merasa dirinya frustrasi, merasa dirinya seolah-olah dia tidak mampu lagi, merasa dirinya seolah sudah habis harapan, tidak ada lagi jalan keluar. Kalau engkau tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan, engkau masih punya pengharapan. Amin. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Saya percaya Bapak Ibu, kasih yang sempurna akan melenyapkan ketakutan. Amin. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Oke, mari kita lihat kemuliaan Allah. Ini tadi sudah ya. Oke, dan ini dapat kita pelajari tentang tanggung jawab ini. Kita bisa pelajari Bapak Ibu di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-31 sampai 33. Besok pagi kita akan sampai di pasal yang ke-30, ayat yang ke-35, dan kita menyelesaikan pasal 23 ya. Dan besok malam kita akan masuk di pasal yang baru, yaitu pasal 24. Oke, kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Dari ayat-ayat tersebut, Bapak Ibu, kita akan dapati ada 3 kebenaran. Katakan 3 kebenaran ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam tanggung jawab. Berapa banyak saudara mau melihat tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagimu? Saudara ingin melihat kemuliaan Allah dalam tanggung jawab? Yang mau melihat itu lambaikan tangan, bilang, saya mau ya Tuhan. Amin. Praise God. Mari kita lihat siapa dia orangnya. Ciri-ciri yang pertama ya. Ini dia. Ciri yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Dia adalah orang percaya yang mengambil hamba Tuhan. Maksudnya mengambil hamba Tuhan bagaimana? Dia menjemput hamba Tuhan itu. Untuk apa? Untuk melindunginya sesuai perintah. Perintah dari siapa? Perintah dari pemimpin dengan sepenuh hati. Jadi ini ceritanya Paulus sedang ditahan, saudaraku ya.
Karena orang-orang mendakwa Paulus, orang-orang yang benar-benar berseberangan dengan Paulus, mereka ingin membunuh dia, dan karena itu kepala pasukan menyelamatkan Paulus. Dia mencoba mengamankan Paulus ya, dan kemudian dia kirimkan Paulus ke tempat yang lebih aman ya, ke suatu tempat yang lain. Dan karena itu Bapak Ibu, dia perintahkan kepada prajurit-prajurit untuk pergi mengambil Paulus, supaya Paulus ini jangan sampai dibunuh orang-orang yang jahat. Kita lihat ya, Kisah Rasul 23 ayat 31. Ya, Kisah Para Rasul 23 ayat 31. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Amin. Ke Antipatris. Jadi mereka memiliki suatu strategi yang bagus. Mereka mengamankan Paulus dan mereka memindahkan dia pada waktu malam. Kenapa pada waktu malam? Orang lagi pulang ke rumah, lagi istirahat, lagi tidur dan sebagainya. Jadi itulah strategi yang terbaik. Jadi ciri yang pertama dari orang yang bertanggung jawab, yang mengerti kemuliaan Allah dalam tanggung jawab, dia itu pergi mengambil hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu Paulus, orang yang benar-benar menjadi pilihan Tuhan ya, untuk apa? Melindunginya. Bapak Ibu sekalian, Alkitab berkata, jangan engkau berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Jangan berbuat jahat kepada hamba-hamba Tuhan, saudaraku, karena mereka itu biji mata Tuhan, ya. Dan firman Tuhan berkata dalam kitab Sakaria, siapa yang menjamah kamu, dia sedang menjamah biji mataku, dan itu bahaya sekali. Nah, karena itu Bapak Ibu, Paulus ini dipindahkan ke tempat yang aman. Jadi saudara-saudara, ini yang kita perlu pelajari pada malam hari ini, saudaraku, bahwa betapa penting Bapak Ibu kita mengerti kemuliaan Allah ada di sini, saudaraku ya. Kalau kita mengerti tanggung jawab kita, Bapak Ibu sekalian, kita lakukan dengan sepenuh hati, maka saya percaya saudara-saudara dan saya akan menjadi orang yang berbahagia. Berapa banyak saudara mau menjadi orang berbahagia? Amin, amin ya. Karena itu Bapak Ibu, jangan melakukan hal yang jahat kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan ya, saudaraku. Lakukan hal yang baik. Alkitab berkata, siapa yang memberkati engkau, dia akan diberkati. Ya, itu yang Tuhan katakan kepada Abraham. Siapa yang memberkati engkau, dia akan diberkati. Tapi siapa yang mengutuk engkau, dia akan dikutuki. Jadi makanya Bapak lihat ya, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel. Mereka sampai hari ini diberkati Tuhan. Kenapa? Karena baik Abraham, baik Ishak, baik Yakub, mereka melakukan tanggung jawab mereka. Mereka melakukan segala perintah Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka tidak mengingkari, Bapak Ibu sekalian. Mereka tidak melalaikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan begitu dengan sepenuh hati memberkati mereka, saudaraku. Dan karena itu saya percaya, engkau yang tahu memberkati hamba Tuhan, maka engkau juga diberkati Tuhan. Katakan amin ya. Dan saya percaya kepala pasukan ini, meskipun dia bukan orang Kristen, tapi dia mengerti, Bapak Ibu sekalian, bahwa ini satu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada dia untuk dia bisa menyelamatkan hamba Tuhan Paulus ini. Dia lakukan dengan setia, saudaraku. Dan saya percaya Bapak Ibu, saya bisa membayangkan dalam beberapa waktu kemudian pangkatnya dinaikkan, kemudian jabatannya dinaikkan, karirnya makin melejit. Bapak Ibu, kenapa? Karena dia melakukan tanggung jawab dengan baik. Selaku orang yang bisa dipercaya, walaupun dia melakukan dalam hal-hal yang kecil, yang sederhana, maka saya percaya Tuhan akan mempercayakan dia untuk melakukan hal-hal yang lebih besar lagi. Katakan amin. Ya, barang siapa setia dengan hal-hal kecil, Tuhan akan mempercayakan dia untuk melakukan hal-hal yang lebih besar lagi. Bilang, saya mau ya Tuhan. Amin. Saya mau ya Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua. Ini ciri yang kedua. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam tanggung jawab? Ini dia. Yang kedua, dia adalah orang yang mengawal. Ya, dia mengawal apa, saudaraku? Dia mengawal perjalanan. Perjalanan siapa? Perjalanan orang penting. Siapa orang penting di sini? Haleluya. Oh, Miracle berkata, saya mau ya Tuhan. Amin. Ya, dia adalah orang yang mengawal perjalanan orang penting. Siapa orang penting di sini? Adalah Rasul Paulus ya. Mengawal perjalanan orang penting sampai hari berikutnya. Hari berikutnya begitu hari esok ya. Saudaraku, ke tempat yang telah disepakati. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini prajurit-prajurit yang mengawal Paulus ini, mereka membawa dia sampai ke tempat yang mereka sudah sepakati, baru mereka lihat aman, baru kemudian mereka kembali ke markas, dan perjalanan selanjutnya itu anak-anak buah yang lain mengantarkan Paulus ke tempat yang ditujukan. Mari kita lihat Kisah Rasul 23 ayat yang ke-32. Kisah Para Rasul 23 ayat 32.
pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus menemukan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Amin. Saya ulangi, pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Jadi mereka sudah membuat kesepakatan. Ada perjanjian bahwa mereka bawa sampai ke batas dan setelah itu di sana pun ada orang-orang sudah siap meneruskan perjalanan itu membawa Paulus sampai ke tempat yang mereka sudah sepakati Bapak Ibu ya, dan teman-teman ini mereka kembali ke markasnya. Jadi disinilah Bapak Ibu sekalian penting saudaraku. Jadi ini adalah bagian dari tanggung jawab mengawal perjalanan orang penting itu bagian dari tanggung jawab saudaraku ya. Nah, saya percaya Bapak Ibu kalau engkau mengikuti orang yang urapi Tuhan, engkau mengikuti perjalanan bersama dengan dia, maka saya percaya apa yang Tuhan berikan kepada dia itu juga Tuhan akan berikan kepadamu ya. Satu contoh, Saudara lihat ya, Yosua dia bergaul dengan Musa. Pada saat Musa dibawa ke dalam kemuliaan, maka Yosua mendapatkan apa yang ada pada Musa itu. Tuhan berikan pada Yosua. Lihat lagi contoh yang lain. Elisa bergaul dengan Elia. Pada waktu Elia dibawa ke dalam kemuliaan, ke dalam sorga, roh yang ada pada Elia, ya, pengurapan yang ada pada Elia, itu double porsi Tuhan berikan kepada Elisa dan Elisa melakukan pekerjaan yang lebih dahsyat dari yang dilakukan oleh Elia, saudaraku. Ya, itu kalau saudara mengikuti orang-orang yang benar-benar diurapi Tuhan. Lalu saudara lihat lagi siapa? Yesus. Lihat yang murid-murid ikut Yesus. Kemanapun Yesus pergi dan pada waktu Yesus dibawa ke dalam kemuliaan, Yesus naik ke sorga. Apa yang ada pada Yesus, kuasa di langit, di bumi, diberikan pada murid-muridnya. Jadi saudaraku, engkau akan menjadi sama dengan siapa engkau ikuti. Kalau engkau bergaul dengan seorang yang suka berdoa, engkau menjadi orang yang suka berdoa. Engkau bergaul dengan orang yang suka menyembah, engkau akan menjadi orang yang suka menyembah Tuhan. Engkau bergaul dengan orang yang suka membaca, merenungkan firman, engkau menjadi orang yang seperti itu. Engkau bergaul dengan orang yang suka beribadah, yang giat melayani Tuhan, yang giat mencari jiwa-jiwa bagi Tuhan. Nah, engkau akan mengalami hal yang seperti itu, ya. Sebaliknya kalau engkau bergaul dengan orang-orang gak kena, engkau bergaul dengan pelacur, bergaul dengan perampok, penjudi, pecina, engkau bergaul dengan peminum keras, narkoba, engkau akan seperti itu. Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu menjaga diri kita, ya. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan mereka. Boleh, tapi kapan? Tunggu engkau bangun manusia rohmu jadi kuat dulu. Dan engkau pergi ke situ dengan satu misi untuk menyelamatkan mereka. Amin. Bukan engkau pergi ke situ dan akhirnya engkau malah dipengaruhi, malah engkau diajak ikut arus mereka. Nah, itu paling bahaya. Ya, saudaraku. Nah, ini Bapak Ibu, kita lihat yang kedua. Mari kita lihat ciri yang ketiga dari orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam tanggung jawab. Ya, kita lihat cirinya apa, saudaraku. Yang ketiga dia adalah orang yang memiliki tekad yang sama. Amin. Jadi tidak boleh beda, harus sama. Memiliki tekad yang sama, tujuannya apa? Agar dia cepat tiba di tempat tujuan yang dikehendaki itu dengan selamat. Ya, jadi mereka ingin supaya Paulus tiba di tempat yang dikehendaki itu dengan selamat. Kita lihat ya, Kisah Rasul 23 ayat 33. Kisah Para Rasul 23 ayat 33. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Amin. Amin. Setibanya di Kaisarea di situ ada wali negeri ya. Orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu, surat yang ditulis oleh kepala pasukan di ayat sebelumnya itu ya. Menyampaikan surat itu kepada wali negeri. Jadi dulu belum ada WhatsApp ya, belum ada Messenger, belum ada Facebook, belum ada lagi BBM, belum ada SMS. Jadi lewat surat, saudaraku. Kita sudah melewati fase-fase ini ya. Saudaraku. Lalu apa saudara? Menyampaikan surat kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Jadi mereka memastikan bahwa Paulus itu aman ya di tangan orang yang bertanggung jawab. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi inilah orang-orang yang punya tekad. Orang yang punya tekad memiliki tekad yang sama agar cepat tiba di tempat tujuan yang dikehendaki Tuhan dengan selamat. Nah, ini adalah bentuk dari tanggung jawab. Katakan amin ya. Kalau orang tidak punya tekad, maka dia tidak akan punya tanggung jawab.
Tapi kalau orang punya tekad, itu biasanya dia orang punya tanggung jawab. Apapun yang terjadi, aku tetap setia beribadah. Orang tidak beribadah, aku tetap beribadah. Orang tidak melayani, aku tetap melayani. Orang tidak menyembah Tuhan, aku tetap menyembah Tuhan. Orang tidak memuji Tuhan, aku tetap memuji Tuhan. Orang tidak mendengar firman Tuhan, aku tetap mendengar firman Tuhan. Amin. Orang tidak mempersembahkan persembahan, aku tetap mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Itu orang yang punya tekad. Nah, orang punya tekad ini, dia adalah orang yang benar-benar mengerti tanggung jawab, ya. Dan kemuliaan Allah ada di dalam tanggung jawab ini. Mari kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menghargai, ya, dia menghargai, tentunya dia menghargai, dan dia mau melakukan perintah dari pemimpinnya itu dengan sepenuh hati. Jadi kalau orang itu menghargai pemimpin, dia akan melakukan perintah pemimpin itu dengan sepenuh hati. Ya, contohnya seperti di dalam ayat ini. Kita lihat ya, Kisah Rasul 23 ayat 31. Kisah Para Rasul 23 ayat 31. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatria. Antipatris, saudaraku. Ya, prajurit-prajurit itu mengambil Paulus siapa perintahkan sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka. Jadi saudara lihat ya, orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam suatu ya, di dalam tanggung jawab itu, mereka benar-benar melakukan segala perintah dari atasan mereka, dari pimpinan mereka, saudaraku. Ya, itu sebagai hasilnya, Bapak Ibu sekalian. Dan bagi seorang pemimpin yang, saudaraku, dia sadar bahwa anak buahnya melakukan perintahnya itu dengan baik, maka pemimpin itu akan bergembira, akan bersukacita, saudaraku. Karena apa? Karena dia tahu ini anak buahnya akan bakal menjadi seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang akan bertanggung jawab. Katakan amin. Kalau anak buahnya tidak bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, bagaimana dia bisa menjadi seorang pemimpin? Ya, kalau kita bicara tentang seorang pemimpin atau kepemimpinan Kristen, itu benar-benar dia punya tanggung jawab, saudaraku. Tanggung jawab di hadapan Tuhan dan tanggung jawab di hadapan manusia. Nah, terlebih itu adalah tanggung jawab di hadapan Tuhan, saudaraku. Ya. Saya ketika tahu bahwa ini satu tugas yang mulia untuk menyampaikan firman, ya, baik pagi maupun malam, saya lakukan dengan sepenuh hati, Bapak Ibu, ya. Saya lakukan dengan sepenuh hati, dan saya bersyukur ini satu anugerah yang Tuhan percayakan, saudaraku. Karena saya tahu kalau anugerah ini saya hargai, saya hormati, saya lakukan dengan setia. Saya percaya tidak ada usaha atau tidak ada, saudaraku, ya, perjuangan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya percaya tidak ada kerja keras yang mengkhianati hasilnya. Saya percaya ke depan ada sesuatu yang besar dan ajaib sedang menanti kita di sana. Bilang amin, ya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita lakukan. Lakukan sesuatu dengan setia, Bapak Ibu sekalian. Dengan rela hati, dengan kesungguhan hati, saudaraku, dengan sepenuh hati. Karena kita tahu, saudaraku, kita ini siapa? Kita orang berdosa yang harus dimurkai. Kita orang berdosa yang harus dihukum. Kita orang berdosa yang harus dibuang ke dalam neraka. Tapi Yesus mau datang ke dalam dunia ini, datang mencari dan menyelamatkan kita sekalian. Ini bukti kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan bagi kita sekalian. Coba kalau Yesus disuruh ke dunia, Yesus bilang kepada Bapa, "Bapa, aku nggak mau, aku lebih nyaman ada di surga. Ngapain ke dunia? Ke dunia ada banyak virus, ada banyak penyakit, di dunia ada banyak masalah, ada banyak persoalan terjadi. Ngapain? Orang-orang juga akan menolak aku, mereka tidak percaya kepada aku, bahkan mereka akan menyalibkan aku tidak mau ke dunia." Coba kalau Yesus tidak melakukan perintah Bapa, apa yang terjadi? Bisakah saudara saya menerima anugerah keselamatan? Jawabannya pasti tidak. Tapi Yesus rela tinggalkan sorga yang mulia, tinggalkan zona kenyamanannya. Dia datang ke dalam dunia.
dan dia melakukan kehendak Bapa. Bahkan waktu di Taman Getsemani, saudaraku, pada saat dia bergumul, dia berdoa, saudaraku, Alkitab berkata, peluhnya, keringat yang jatuh itu berubah menjadi titik-titik darah. Tahukah saudara apa artinya itu? Yesus saking stresnya, dia harus menanggung dosa umat manusia sisi dunia ini. Maka dia berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Maka saudara lihat ya, orang yang punya tanggung jawab, dia selalu mengikuti akan kehendak Bapa, mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Dia mengesampingkan kesenangan duniawinya, dia mengesampingkan kesenangan pribadi, dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita sekalian? Apakah kita menyadari hal ini? Dan apakah saudara saya mau mengesampingkan kepentingan pribadimu, kepentingan kesenangan duniawimu, dan engkau mau mengikuti kehendak Tuhan? Kalau itu engkau lakukan sepenuh hati, maka engkau akan lihat dalam waktu dekat ini, tidak akan lama lagi, engkau lihat keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam kehidupanmu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan, yang percaya lambaikan tangan dan kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jadi tidak ada yang sia-sia, Bapak Ibu. Saya sangat meyakini ini, Bapak Ibu. Kalau waktunya Tuhan sudah buka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Haleluya, amin. Ya, Miracle berkata, amin, haleluya. Terpujilah Tuhan. Terus sampai kita lihat yang kedua ini, dan kita akan selesai. Nanti Cifung akan berdoa buat kita semua ya. Oke, mari kita lihat. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, ini dia, dahsyat. Apa yang terjadi? Dia bisa memastikan situasi aman di jalan, ya. Dia bisa memastikan situasi aman di jalan sebelum dia pulang ke markasnya. Mari kita lihat, saudaraku, dalam Kisah Rasul 23 ayat yang ke-32. Ya, Kisah Para Rasul 23 ayat 32. Pada keesokan harinya, mereka membiarkan orang-orang berkuda, dan Paulus meneruskan perjalanan, dan mereka sendiri pulang ke markas. Amin. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanannya. Jadi mereka memastikan dulu, ini Paulus dan orang-orang yang mengawal dia ini, mereka aman. Baru yang lain ini, yang mengawal ini, mereka pulang ke markasnya. Jadi saudara lihat itu ya, sebagai hasil dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dan tanggung jawab itu, dia bisa memastikan situasi aman di jalan sebelum dia pulang ke rumahnya. Haleluya. Jadi saudara kasih Tuhan, pastikan sebelum engkau meninggalkan rumah bahwa semuanya aman ya. Percayakan ke dalam tangan Tuhan. Yakin bahwa di dalam tangan Tuhan semua kita aman. Katakan amin ya. Tadi Ibu Jaju kesaksian itu semua karena Tuhan ya. Kalau bukan Tuhan mungkin sesuatu yang fatal akan terjadi. Tuhan masih sayang Ibu Jaju ya. Maka di situ Ibu Jaju mulai sadar. Ibu Jaju kemana tetap jangan lupa Tuhan ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa terjadi? Dia melaksanakan tanggung jawab itu dengan sepenuh hatinya. Mari kita lihat ayatnya ya, 23. Kisah Rasul 3 ayat 33. Ya, Kisah Para Rasul 23 ayat 33. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Amin. Amin. Jadi lihat, orang percaya taat pada firman Tuhan itu dia melaksanakan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab dengan sepenuh hati. Apa tanggung jawabnya, saudaraku? Ini Paulus diserahkan kepada wali negeri. Jadi mereka harus pastikan bahwa Paulus ini sampai di tangan wali negeri, kepada orang yang punya wewenang, punya kuasa untuk menolong Paulus. Jadi saudara lihat ya, apapun yang kau lakukan, pastikan kau lakukan dengan tanggung jawab, dengan sepenuh hati. Maka engkau akan lihat, saudaraku, kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama untuk kita malam hari ini. Ibu Cifung akan berdoa ya untuk kita semua di malam hari ini. Oke, praise God. Ini nggak bisa buka, Pak Pendeta. Pak Pendeta nggak Oh bisa ya. buka. Ya, oke. Malam, Pak Pendeta. Ya, malam. Ya, ini lagi mohon maaf. Ini bukanya masih baru. Malam semuanya. Oh, ya, dalam amin. nama Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang setia, yang mulia, yang suci, yang berdaulat. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Pendeta John. Bapa, Engkau begitu dahsyat.
begitu mulia, begitu suci. Firman mengatakan kami harus setia, kami harus percaya dan taat. Selama ini kami kurang taat Tuhan, kami mengakui. Terima kasih Bapa, ampuni kami Tuhan. Supaya sulpung-sulpung kami di dalam hati kami dan di pikiran kami dibuka Tuhan dengan sepenuh hati kami mengikuti hamba-Mu yang Kau percayakan, yaitu hamba Pak Pendeta John. Tuhan, urapi Pak Pendeta John kembali, berikan kekuatan damai sejahtera, berikan hikmat akal budi sehingga dia bisa menerangi kami. Tuhan Yesus, terima kasih, Kau sangat baik, terlalu baik. Pada malam ini Tuhan terjadi mujizat. Kami sudah dibuka seluruh hati kami, yang mana kami kadang-kadang tidak taat Tuhan. Seringkali kami melupakan. Bahkan firman mengatakan nanti kita harus tunduk kepada hamba-hamba yang Kau percayakan pada Pak Pendeta John. Terima kasih Bapak, terima kasih atas urapan-Mu. Terima kasih kami mengerti dan kami buka hati kami, Roh Kudus, biar Kau yang menyelesaikan semuanya. Sama kami semua yang di tempat ini Tuhan yang mendengarkan. Yesus, terima kasih saudara-saudara kami seiman, pakai untuk kemuliaan-Mu, sehingga kami bisa membawa jiwa-jiwa, yaitu untuk selalu mengenalkan Yesus kepada mereka, menyampaikan kabar baik ini. Terima kasih Bapa Surgawi, kami yang berdosa ini Kau sudah selamatkan. Kami percaya Kau akan menyelamatkan yang lain juga. Kau sudah menyembuhkan kami, Kau sudah akan menyembuhkan yang lain. Mari Tuhan Roh Kudus, Kau jamak kami. Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sekali-kali. Yesus tidak pernah membiarkan kami sendiri, sekalipun ada badai, ada kerikil-kerikil yang coba menghambat kami. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan yang disampaikan oleh yaitu hamba-Mu Cucu tadi Tuhan yang telah menyaksikan benar Tuhan. Itu benar Tuhan. Seringkali kami begitu. Ampuni kami. Mulai saat ini kami bertobat. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Dan layakkan kami Tuhan. Selalu rindu akan Engkau, akan kebaikan-Mu. Bahkan kami tambah semangat dan setia dalam menjalani mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-firman yang hidup dan tidak akan firman satu pun yang akan kembali. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Tuhan, terima kasih. Biar firman berakar. Dan kami mau mengasihi Engkau lebih lagi dengan sepenuh hati. Engkau berkata Tuhan, kalau kami tidak sepenuh hati kami akan dicampakkan. Tetapi kami mau belajar terus. Supaya kami selalu mengutamakan Engkau daripada semuanya. Karena di dunia ini cuma sementara. Bapa, ampuni kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau hari ini Pak Pendeta John yang menguraikan firman terlalu jelas, maka kami yakin, kami juga rindu supaya kami dipulihkan semuanya yang mendengarkan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih bahwa kami mendekat kepadamu, bahwa kami mengerti kehendak-Mu, bahwa kami mengetahui kebenaran dari firman. Buka lagi Tuhan, buka lagi dan buka lebih lagi supaya kami mengerti kehendak-Mu. Kami tidak sakit, tapi kami sudah disembuhkan. Kami dipulihkan melalui firman-Mu tadi kudengar, melalui pujian. Kita lebih dari pemenang. Iblis sudah dikalahkan oleh darah Nabi Allah. Dan kami percaya hari ini darah itu sudah menetes melalui kurban-Mu di kayu salib. Engkau mati karena dosa kami. Sebab itu Tuhan, ajar kami duduk manis mendengarkan firman-Mu. Ajar kami mengutamakan Engkau, mengesampingkan yang lain, mengutamakan Engkau. Seringkali kami lupa Bapak. Seringkali kami menyakiti hati Bapak. Mulai hari ini ampuni kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih pada firman yang telah dimeteraikan ini. Dan rema itu firman tidak akan kembali. Kami tahu kami tidak sempurna. Sebab itu biar yang sempurna adalah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyelesaikannya. Terima kasih atas hamba-Mu Pak John Tuhan hari ini. Engkau buka lebih dalam dan lebih dalam. Sehingga kami mengerti, tambah hari kami tambah setia. Tambah hari kami cinta Tuhan. Tambah hari kami mau mendekat kepadamu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Oh Tuhan, lindungi Pak Pendeta John. Pakai dia untuk kemuliaan terus-menerus. Sehingga kami dibakar oleh api Roh Kudus-Mu. Semakin menyala-nyala. Dan besok kami akan bertemu di tempatnya Bu Indrayani. Tuhan lindungi semuanya. Anak-anak-Mu yang akan berangkat ke sana. Kau sertai juga Pak Pendeta John. Kau lindungi dalam perjalanannya dari rumah sampai ke Ibu Indrayani. Oh Tuhan, sehingga kami juga didoakan. Terima kasih Bapak semuanya yang hadir. Tuhan Yesus jamah.
Dan Tuhan lindungi, Ya. serta dalam perjalanan kirim malaikat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sangat baik, terlalu baik. Kami berserah Ya, di ya. dalam nama Yesus. Dan kami rindu melalui Pak Pendeta Tuhan kami dipulihkan. Kami disegarkan. Amin. Kami dikuatkan. Dan kami belajar Amin. untuk mengerti kehendak-Mu. Walaupun kami belajar melangkah maju sedikit demi sedikit, tapi kami mau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biar kebenaran ini mengubah kami Bapa. Kami percaya Yesus, Engkau sangat baik. Tidak Amin. pernah ada Allah selain Engkau. Terpujilah namamu selama-lamanya. Dari kekal sampai kekal. Tuhan, terima kasih. Ku kembalikan segala hormat, pujian dan kemuliaan bagi namamu dan semua yang ada di sini Tuhan. Sudah mendengarkan. Dan kami percaya kami sudah menerimanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Cipung untuk doa yang Ya, terima sangat kasih, indah. Tuhan berkati Cipung ya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Ya, kembali pada host kita Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Ya, terima kasih Pak John atas firman-Nya kepada kita semua. Kita diingatkan kita harus tetap setia melayani Tuhan, percaya, dan juga tanggung jawab atas perintah Tuhan. Mari Ibu kita laksanakan perintah Tuhan ini dengan sepenuh hati, segenap jiwa. Terima kasih Pak John atas firman-Nya. Praise God. Dan ya, selanjutnya yang menaikkan doa profetik adalah Ibu ADC. Kami persilakan Ibu ADC. Mari kita naikkan doa profetik sama-sama dan kita akan merespon dengan berkata I receive atau saya terima ya. Doa profetik satu bagi bangsa Indonesia, bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan perlebatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Terorisme dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan semuanya sudah berakhir. I receive. Dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Profetik 2 bagi gereja CLCC. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Evangelis Dr. Randa ADC dari Sidoarjo. Ya, amin. Terima kasih Pak John. Ya, terima kasih Bu ADC. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Sama-sama Bu. Ya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan Ibu Sindiang dari Surabaya. Kami persilakan Bu Sindiang.
Bu Jaju, mohon maaf, Bu Sindiang Ya. ada ada teman yang sedang dia ada di rumah duka ya, jadi boleh diwakili Oh. oleh siapa? Oh ya, sebentar. Ya, Ya, ini terang ya, enggak apa-apa ini, Bu. Oke. Ya. Pengumuman info Gereja JLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekta, perpuluhan, atau misi penginjilan, atau gedung gereja rumah Tuhan, atau ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja JLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja JLCC dengan nomor 0813692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat Gereja JLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 pagi dan di waktu malam pukul 7 malam. Ibadat raya Minggu pukul 7 malam disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 malam. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat JLCC pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 10 pagi bertempat di Ibu Indriani, alamatnya Perum Merpati Kehutanan, Jalan Nusantara, Blok 1, Nomor 1 Selatan, Hotel Sinar Pabean Sedati, atau baratnya Bandara Juanda, Surabaya. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Neni Sulistiawati di nomor 0859 6427 7808. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah JLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like atau kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share yang ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Februari 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja JLCC mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di nomor 085964277805. Demikianlah info Gereja JLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa pengumuman yang telah disampaikan ya oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, terima kasih Pak John. Dan sebelumnya doa berkat, saya akan mengembalikan ke Ibu ADC untuk sepatah dua kata untuk kami semua. Silakan Bu ADC. Terima kasih Bu Jaju Koswandi. Ya, kita syukur ya kepada Tuhan. Kita boleh diberkati dengan kebenaran. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan semata. Amin. Dan Bapak John untuk firman-Nya pada malam hari ini.
Tuhan Yesus memberkati Pak John bersama keluarga, Bu Sinta anak-anak, terlebih dengan keluarga besar Gereja CFCC. Juga terima kasih Bu Jaju sudah memimpin Ya, ibadah sama-sama. host, sekaligus mewakili Ibu Sindiang ya, yang lagi maisong, ada temannya yang meninggal. Iya. Ternyata. Tuhan Yesus memberkati dan semua yang sudah ambil bagian dalam ibadah malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan semua yang hadir malam ini, tanpa terkecuali, pastikan kita semua sudah dikuatkan oleh firman Tuhan untuk kita melangkah di hari-hari yang akan datang. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya kembalikan ke Ibu Jaju Koswandi, host kita yang biasa dipakai Tuhan malam hari ini ya. Untuk kita Tuhan lewat hambanya. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Bu ADC. Sama-sama. Terima kasih sekali lagi ya, juga untuk yang doa sebelum firman Tuhan oleh Ibu Indriani dan sesudah peneguhan firman Tuhan oleh Cik Fong. Tuhan memberkati dengan keluarga besarnya. Terima kasih. Dan siapa Bapak Ibu yang datang dengan pergumulan, boleh chat di bawah kolom ini. Nanti Pastor John Sarbunan MA akan mendoakan. Terima kasih. Terima kasih Pak John. Mari Pak John, doa berkat. Amin. Pendeta. Oke, terima kasih. Saudara terkasih dalam Tuhan, punya pergumulan Bu. Mohon doa buat Pak Wahyu dengan hasil yang ada. Ya. Dengan hasil yang ada belum terkumpul semua, mohon didoakan supaya memperoleh hasil yang terbaik. Tuhan amin, siapkan. amin. Terima kasih Bu Beli ya. Oke, siapa lagi yang mau menyampaikan permohonan doa, silakan bisa langsung atau sudah bisa kirim lewat layar chat ya, chat monitor. Nanti saya akan mendoakan Bapak Ibu. Malam ini saya akan berdoa untuk saudara-saudara yang dalam keadaan sakit. Saudara akan letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit ya. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Dan yang kedua, saya akan berdoa untuk saudara-saudara yang dalam pergumulan masalah keuangan, ekonomi, bisnis, pekerjaan ya. Nanti saudara-saudara bisa arahkan tangan di depan layar monitor. Dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu saudara sekalian ya. Dan kita akan berdoa untuk persiapan besok ibadah pagi dan ibadah jam 10 di tempat Ibu Indriani. Lalu juga untuk persiapan pernikahan Ibu Angel dan Pak Handi ya. Kita doakan supaya semua bisa berjalan dengan baik. Oke Bapak Ibu, kita akan sama-sama ya. Akan satu hati akan berdoa di malam hari ini. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan ya. Yesus berkata, kalau engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Allah. Oke, yang pertama kita akan berdoa dulu untuk yang dalam kondisi kesehatan terganggu malam ini. Engkau yang sudah sakit, ucap syukur bahwa Tuhan sudah menyembuhkan engkau ya. Belajar ucap syukur karena ada kuasa dalam ucapan syukur. Saya akan berdoa yang pertama bagi saudara-saudara yang mengalami gangguan dalam kesehatan tubuhmu. Oke, letakkan tangan kirimu sekarang di bagian tubuhmu yang sakit. Dan saya akan berdoa dengan iman bersama-sama saudara-saudara sekalian. Malam ini kuasa Tuhan akan bekerja bagi setiap saudara. Kalaupun engkau punya anak, punya orang tua, punya menantu, mertua yang sakit, punya cucu yang sakit, engkau bisa mewakili mereka pun. Bersatu hati dengan saya, kita akan berdoa bagi mereka ya. Bagi saudara-saudara sekalian malam hari. Oke, sudah siap ya? Letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan angkat tangan kananmu sambil kau arahkan di depan layar monitor. Sekarang aku berkata kepadamu dalam nama Yesus. Ini doaku kepada semua anak-anakmu yang sudah hadir di malam ini. Dalam nama Yesus, aku memerintahkan saat ini juga roh kehidupan masuk ke dalam hidupmu. Roh kesembuhan masuk ke dalam tubuhmu yang sakit. Dalam nama Yesus, engkau terima kesembuhan. Mulai dari bagian atas, kepala, sampai sekujur tubuh, sampai telapak kaki bagian bawah, sembuh dalam nama Yesus.
Tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah, semuanya sehat. Aku berkata pria dan wanita malam ini, sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai suami, sebagai menantu, sebagai mertua, dalam nama Yesus, sebagai umat kesayanganmu. Aku berkata semua yang hadir malam ini sudah disembuhkan Tuhan. Detik ini juga aliran kesembuhan sudah mengalir atas tubuhmu. Terima di dalam nama Yesus. Jadilah sehat, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat, dan jadilah menang di dalam nama Yesus. Tuhan berdoa saat ini dalam nama Yesus. Ibu Joyce, engkau sudah disembuhkan. Ibu Weli Hukubun, engkau sudah disembuhkan. Ibu Jajuk, engkau sudah disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Ibu Meliawati, engkau sudah disembuhkan. Ibu Indriani, engkau sudah disembuhkan. Miracle juga engkau sudah disembuhkan. Jifung juga engkau sudah disembuhkan. Ibu Angel engkau sudah disembuhkan. Ibu Meliawati, Pak Roli dan Ibu Gita juga disembuhkan. Ibu Adece engkau sudah disembuhkan. Dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit malam ini, engkau juga disembuhkan Tuhan. Dan kedua, saya akan berdoa untuk keuangan saudara sekalian, ekonomi, pekerjaan, karir, bisnis. Letakkan tanganmu di depan layar monitor sekarang. Arahkan kedua tanganmu. Tanda engkau percaya, tanda engkau siap terima mujizat, siap terima kuasa Tuhan. Terima sekarang di dalam nama Yesus. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, aku perintahkan hari ini berkat kekayaan bangsa-bangsa mengalir atas hidupmu, dan engkau boleh berjanji di hadapan Tuhan bahwa engkau mau tetap setia, engkau mau tetap mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, karena Tuhan sudah perintahkan orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya semua ditambahkan dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus, dan berjanjilah di hadapan Tuhan, ketika engkau mulai diberkati Tuhan, engkau tidak melupakan Tuhan, engkau boleh datang menaikkan syukur kepada Tuhan, mempersembahkan apa yang menjadi bagian Tuhan bagimu. Ketika engkau mulai berjanji, maka engkau lihat terobosan-terobosan ajaib akan terjadi dalam keuanganmu, dalam ekonomimu, dalam bisnismu, dalam karirmu. Aku berkata saat ini juga semua belalang pelahap, belalang penggerip, belalang pelompat, belalang pindahan, segala roh kebangkrutan, roh kerugian dijauhkan daripadamu. Bahkan roh apes, roh musibah, roh kecelakaan di dalam nama Yesus dijauhkan dari hidupmu. Aku berkata semua apa yang menjadi pekerjaan tanganmu semua dibuat Tuhan bertambah-tambah, tidak ada yang berkurang-kurang, tetap naik tidak turun, berhasil tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung dan tidak rugi, mengalami kemunculan dan bukan kemalangan, tetap sehat dan tidak sakit, tetap kuat dan tidak lemah. Bahkan engkau lihat hari ini kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang ke atasmu. Dan engkau yang melakukan dengan setia segala perintah Tuhan, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati kehidupanmu dan keturunanmu supaya engkau berbahagia di bumi sampai di sorga. Malam ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Wahyu Hukubun yang akan mendengarkan hasilnya dalam nama Yesus. Percaya dalam beberapa waktu ini hasil akan terkumpul dan kami akan mendengar kabar baik bahwa engkau sudah mendengar doa-doa yang kami naikkan, orang tua keluarga dari Tuan Pak Wahyu Hukubun, sudah engkau dengar doa mereka bahwa Pak Wahyu akan menjadi seorang yang Tuhan kehendaki, dia akan ada di parlemen ini. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dengan Pak Frans Angki, kami doakan supaya dia juga ada di parlemen. Atas izin Tuhan semua terlaksana. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak mantu cucu keturunanmu, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah kesehatan mereka, diberkatilah studi mereka di dalam nama Yesus. Hari ini juga engkau lihat pintu-pintu mujizat, pintu-pintu keajaiban, bahkan juga mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah engkau lihat, engkau akan melihatnya dalam nama Yesus. Hal-hal yang belum pernah engkau dengar, engkau akan mendengarnya. Hal-hal yang rasanya tidak pernah engkau pikirkan, Tuhan sudah nyatakan kepadamu. Bahkan hal-hal yang belum pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah nyatakan itu juga bagimu, supaya engkau bisa merasakan itu. Terima kasih Tuhan, berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian malam ini. Berkati Ibu ADC, berkati Ibu Jajuk, berkati Tuhan semua yang ambil bagian, Cifung, Tuhan berkati Ibu Indriani, berkati Tuhan Bu Beli Hukubun, Bu Joyce, Putri Rai, berkati Miracle, berkati Ibu Angel, berkati ya Tuhan Cifung, berkati Tuhan Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, berkati dalam nama Yesus, dan kita berkati Ibu Angel, di tempat Ibu Indriani, dan berkati kebaktian besok malam di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam ini. Sebelum berpisah, kami doakan untuk Pak Handi dan Bu Angel akan menikah di bulan depan, tanggal 16, 1 bulan mulai dari sekarang. Tuhan sertai, Tuhan atur semua dengan baik. Tolong acara persiapan
persiapan ini bisa berjalan dengan baik. Dan kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan Pak Handi dan juga Bu Angel. Dalam nama Yesus, berdoa juga untuk pernikahan dari Ibu Shirley yang akan berlangsung di Jerman tanggal 17 Agustus. Tuhan sertai, berikan kekuatan kesehatan baginya dan juga kesehatan yang terbaik bagi Pak Bruri Brosalin. Demikian juga dengan Ibu Indriani dan juga calon menantunya Christian akan menikah dengan Feli, akan menikah di akhir tahun ini. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih semua persiapan, semua bisa berjalan dengan baik. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, siapa percaya tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan Allah bagi kita sekalian. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan berkati semuanya. Selamat malam teman-teman semua. Oke, God bless you, Miracle. Ya, Salam Bu Jajuk, salam buat Bu Nini, Bu Triani, Bu Joyce. Ya, Pak Jo, terima kasih. Mantap. Terima kasih Bu Joyce, salam cucu ya. Ya, Bu Beli, sama-sama. Bu Beli, Pak Gito, Pak Roli. Terima kasih ya, Pak Roli. Indri, Bu Adece. Terima kasih semuanya yang hadir pada malam hari ini. Amin. Luar biasa doanya. Tuhan berkati semuanya yang hadir pada malam hari ini. Amin. God bless you teman-teman semua. God bless you all. God bless you all. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi besok. Sampai jumpa besok ya. Oke, mantap. Memberkati Miracle ya. Ya, memberkati semuanya. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye. Ya.